guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, lagi dan lagi kita mau mengangkat soal pemakzulan Mas Gibran. Belum bosen ya? Kenapa ya tidak bosan-bosannya gitu dibahas sama berbagai pihak gitu Oh iya, karena ada banyak pihak yang masih terus mempersoalkan ya? Iya, masih mempersoalkan dan berambisi gitu kan. Jadi ingin menjadi wapres. Kayaknya pengen sih. Jadi salah satunya itu Bapak mantan Menko Polhukam, yaitu Bapak Mahfud MD. Saya kayak bingung ya. Ini baru pertama kali dia jadi ininya, jadi leadernya nih. Jadi leadernya, maaf ya teman-teman. Nah jadi tolong dibimbing ya penonton. Tolong dibimbing ke jalan yang benar. Jadi Pak Mahfud itu kan kayak punya podcast di YouTube-nya kan. Nah, sekarang dia jadi YouTuber podcaster gitu kan. Nah, jadi beliau ini ngomongin tuh di YouTube-nya soal pemakzulan Mas Gibran ini bisa gak sih gitu. Nah, sebulan yang lalu Mei 2025 itu beliau ini bilang kayaknya kalau buat memakzulkan Gibran susah deh, karena kan 81% anggota DPR itu mendukung Pak Prabowo, jadi kayaknya agak mustahil gitu. Nah, itu bulan yang lalu tiba-tiba bulan Juni 2025 Pak Gibran lagi, Pak Mahfud ini bikin konten lagi, tapi beliau ngebahas lagi soal pemakzulan Gibran, cuman beda konteksnya yang sekarang bisa kok dimakzulkan gitu. Dan beliau nih mengutip pasal 7 undang-undang gitu. Jadi intinya menurut beliau ini Undang-undang dasar. Jadi intinya menurut beliau ini sebenarnya kalau untuk pemakzulan Gibran ini bisa ya istilahnya tergantung apa ya, kayak dia memakai pasal 7 undang-undang lah. Apa di pasal 7A tuh ada apa aja? Ada 3 klausul. Ya. 1 pelanggaran hukum, misal kayak. Maksudnya apa? Kok tiba-tiba pelanggaran hukum? Korupsi. Jadi bahwa Gibran itu bisa dimakzulkan kalau. Salah satu berarti ya Bang, salah satu dari 3 ini. Kamu lupa bahkan catatan kamu nggak benar tuh. Nggak cuma 3. Ada jadi 5. Emang 5 Bang? Coba ulang. Apa sih? Ini saya lagi membawa mahasiswa saya nih. Di kelas. Jadi intinya Mas Gibran itu bisa dimakzulkan kalau dia melakukan pelanggaran hukum. Terus yang kedua beliau sakit lah istilahnya gitu. Dan yang ketiga beliau melakukan perbuatan tercela. Terus ada lagi dong. Ya ini Bang, yang pelanggaran hukum, korupsi gitu-gitu kan. Intinya dia melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Ya pelanggaran berat lah gitu ya. Ya korupsi. Jadi, ya misalnya membunuh gitu. Iya jelas, membunuh, korupsi, mencuri aja. Misalnya gini, ada seorang presiden nih, nyolong atau wakil presiden ketahuan nyolong, bisa diberhentiin itu. Jadi kalau nggak bayar makan gitu. Kejadian siapa ini? Enggak, misalnya nggak bayar makan gitu kan. Iya. Enggak, maksud saya adalah ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan seorang bisa dimakzulkan ya. Misalnya 1, dia adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan yang tadi itu korupsi gitu kan. Membunuh, berzina ya. Melakukan perbuatan tidak terpuji intinya. Bahkan jahat. Kejahatan. Jadi bukan cuma soal tidak etis ya. Kedua, kalau dia berkhianat pada negara. Misalnya apa? Ganti keluarga negaraan enggak Bang? Ya bisa, itu juga bisa ya. Tapi dia berkhianat tuh artinya adalah dia misalnya bekerja sama dengan agen asing untuk menyusupi untuk merampok kekayaan negara kita. Atau membocorkan rahasia negara. Kalau itu penting ya, membocorkan rahasia negara yang penting sampai akhirnya itu menguntungkan pihak asing itu bisa. Ya. Terus dia juga bisa dimakzulkan kalau dia memang dia, kamu bilang tadi dia sakit, dia sudah tidak lagi sanggup, dia lumpuh misalnya ya, dia bla 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 ya. Terus ada juga kalau dia berkhianat, berjahat, tidak sanggup menjalankan perannya. Kemudian juga kalau keadaan-keadaannya memaksa dia untuk mundur, misalnya contohnya adalah kalau ternyata dia adalah memang ketika dia maju sebagai wapres, dia itu berbohong. Misalnya soal ijazah ya. Misalnya ijazah itu contoh yang bagus tuh. Ya, ijazahnya ternyata tidak. Kan kalau jadi presiden minimal apa? SMA.
bukan S1 ya, SMA. Ini gara-gara dulu kasus Bu Mega tuh. Bu Mega kan ketika menjadi presiden dia SMA. Nah jadi dia berubah peraturannya. Waktu itu berubah ya. Nah jadi kalau dia ternyata sebetulnya cuma SMP nih, ya misalnya Gibran tuh belum pernah lulus SMP atau nggak pernah lulus SMA, dia bisa dinyatakan dibatalkan. Ya. Satu lagi adalah kalau dia melakukan perbuatan tercela. Tercela ya. Nah dulu kalau gitu, kalau penjelasan kamu tadi, dulu kata Pak Mahfud, ketika ditanya bisa nggak sih Gibran ini dia bilang secara tata negara, secara teori bisa. Tapi kalau keadaannya, kalau waktu itu ya di bulan Mei, katanya gak mungkin lah. Ya. Soalnya 81% ya, orang DPR mendukung Pak Prabowo. Jadi akan ada sulit lah kemungkinan untuk Iya kan mendukung Prabowo Gibran ketika itu kan. Nah Gibran ini mau ditumbangkan. Gitu. Kemungkinan besar nggak bisa lah. Tapi sekarang menurut beliau ada kemungkinan bisa. Nah. Karena pasti bingung kan, kenapa kok sekarang bisa pelin-pelan banget gitu kan. Karena menurut Pak Mahfud di kontennya itu, jadi kan ada salah satu syarat itu jika wakil presiden melakukan perbuatan tercela. Nah, menurut Pak Mahfud nih, coba deh diselidikin itu yang Fufu Fafa tuh, yang belasan tahun lalu. Kalau misalnya memang benar itu beliau, Mas Gibran, itu kan termasuk perbuatan tercela. Itu kan bisa dong dimaksudkan. Itu kalau terbukti. Oke, sekarang kita masuk ke Fufu Fafa. Fufu Fafa. Jadi gini, yang lain tuh kayaknya korupsi kan enggak ya? Nggak mungkin. Yes, at least sejauh ini kan nggak ketahuan nih. Ya. Nggak ketahuan. Iya. Kan ada sih gugatan dia korupsi, cuman ngarang-ngarang yang gugatnya itu pernah diajukan ke KPK, sama KPK dibilang enggak, ini mah bukan korupsi gitu ya. Ngaco itu. Jadi bener pernah diperiksa oleh KPK. Oh iya, Pak. Kasusnya. Ya. Dan ternyata iya. Yang ngadu ini aja ngaco. Apa Bang Pasut jadi wali kota? Jadi dia dituduh. Ini saya ulang, sebenarnya saya udah pernah jelaskan, tapi buat penonton yang supaya nggak bosen, supaya jelas saya harus sampaikan dengan harapan ini nggak bikin bosen orang ya. Gibran punya temen, misalnya Cindi nih, ya. Cindi punya orang tua, Oke. Orang tuanya punya perusahaan, Oke. Perusahaannya itu dinyatakan korup, ya. Karena apa? Saya lupa lah kasusnya seperti apa. Oh, ya dia korup, kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan menetapkan bahwa si orang itu tuh perusahaan yang dianggap korup itu, orangnya yang bertanggung jawab itu semula dituntutnya di atas 1 triliun oleh pengadilan. Ternyata akhirnya ditetapkan bahwa hukumannya cuma berapa belas atau puluh miliar. Ngerti ya kasusnya? Nah, itu aneh katanya, kata orang itu. Anehnya itu karena ternyata kalau dilacak-lacak, kan Gibran berteman dengan anaknya, berhubungan sama bapaknya. Bapak ini punya perusahaan, di perusahaan itu terjadi korupsi. Kenapa cuma sekian miliar? Oh, ini karena Gibran. Lagi-lagi itu cocok logi ya Bang? Iya. Kali saya membayangkan KPK tuh ketika diadukan itu bilang, ini apa sih? Ini mah bukan korupsi gitu ya. Nah itu jadi korupsi enggak, berzina enggak, membunuh enggak, narkoba enggak, bla 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 bla. Ya. Kemudian kondisinya sehat ini walafiat, alhamdulillah. Yang diangkat juga soal ini, soal apa namanya, bagaimana dia menjadi wapres itu karena ada perubahan dalam Mahkamah Konstitusi. Tapi kan itu keputusan Mahkamah Konstitusi gitu kan. Masa salah dia? Masa salah? Kok salah Gibran kan? Kan yang salah Mahkamah Konstitusi kalau salah. Iya. Nah jadi ujung-ujungnya dicari-cari, ketemu nih yang soal tercela ini. Yang tercela itu bilang tindakan-tindakan yang merendahkan tuh nggak boleh. Nah sekarang apa tindakan Gibran yang tercela? Menurut Mahfud apa? Fufu Fafa, dia istilahnya dalang dibalik aksi akun Fufu Fafa ini. Bukan dalang, pemilik akun. Yang isinya begitu-begitu. Kamu pernah tahu isinya apa? Mengejek Pak Prabowo. Mengejek Pak Prabowo misalnya karena siapa nih istrinya gitu loh. Meledekin kaum petani sih?
Iya, pokoknya kayak anak puber lah. Iya. Kelihatan banget tuh puber ini. Nah ini kan terjadi tahun 2014. Oh iya. Iya, betul. Pada konteks pertarungan antara Prabowo versus Jokowi. Pak Jokowi. Nah, orang ini nih, si Fufu Fafa ini memang kalimat-kalimat itu kurang ajar. Banget. Bahkan rada-rada mesum. Iya sih. Nah, waktu itu ada aja tuh orang yang berusaha, kalau pakai istilah kamu kan cocokologi, ya, yang mencari-cari sehingga dia bilang bahwa ini yang punya akun ini adalah Gibran. Oke? Ada bukti ya nggak? Nggak ada. Tapi melalui cocokologi ketemu aja tuh. Akun ini pernah begini, maka disimpulkan bahwa pemiliknya Gibran. Gibran sendiri ketika ditanya oleh wartawan, pemilik akun Fufu Fafa siapa, Mas Gibran? Jawaban dia adalah, ya tanya pemiliknya dong. Iya. Jangan nama saya. Itu yang di masa lalu nih. Nah sekarang Pak Mahfud kembali menyatakan bahwa kalau diangkat soal Fufu Fafa, itu juga tindakan tercela karena tadi mesum, ngeledek-ledek presiden, bla bla bla, ngeledek-ledek Prabowo. Jadi kalau dicari-cari dia bisa dinyatakan sebagai tercela. Tapi dengan asumsi yang tadi. Kalau memang benar adalah Gibran. Karena kan Pak Mahfud itu juga bilang kalau misalnya kalau mau ngelakuin pemakzulan mah sebenarnya nggak harus tunduk kali sama konstitusi. Ya itu nanti dulu. Oke. Jangan masuk ke sana dulu. Oke, siap. Yang ini dulu nih. Yang jelas mengikuti konstitusi. Oke, siap. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya akan bilang menurut saya sih it doesn't make sense. Ya. Sebetulnya ada persoalan yang sangat serius. Kalau mengangkat kembali akun Fufu Fafa untuk menjatuhkan Gibran. Iya pasti, karena sebenarnya isu pemakzulan ini udah dari lama banget gitu kan, dari yang istilahnya yang ngajuin petisi para tentara itu, si para purnawirawan TNI. Tapi kenapa menurut kalian? Kalau saya akan jelasin nih ya. Cuman kalau menurut kalian, ya. Menjadikan Gibran itu bisa dimaksulkan karena dia adalah pemilik akun Fufu Fafa, itu logis nggak? Ini misalnya dia adalah pemilik akun Fufu Fafa, saya sih nggak percaya, ya, karena di salah satu postingan akun Fufu Fafa tuh ada dia ngeledek orang Papua, gosong dia bilang. Iya. Buat saya itu rada nggak mungkin. Kenapa? Gibran ini biar gimana pun, ketika dia menjadi wali kota Solo, dia tuh sangat care sama kaum minoritas, sangat peduli. Kalau Anda kalian masih ingat, pernah suatu kali ada sebuah gereja di Solo itu disegel sama kelompok-kelompok kelompok-kelompok radikal. Nah Gibran tuh datang ke sana dan memutus segel itu dan mengatakan ini nggak boleh ya, nggak boleh ada nih hak orang Kristen untuk beribadah. Kira-kira gitu. Jadi ini adalah tipe orang, kan kalau kita bicara tentang manusia, kamu kan belajar psikologi kan? Orang tuh nggak pindah-pindah kan sikapnya. Iya, apalagi kalau udah masuk jenjang dewasa ya. Ya kan waktu pas dia jadi wali kota udah dewasa dong pasti di umur segitu ya. Harusnya sih karakternya nggak berubah-berubah. Kalau punya prinsip itu nggak. Nah satu kali membela minoritas Kristen, tapi di kali lain menghina orang Papua. Biasanya sih orang tuh punya karakter yang kurang lebih sejalan lah. Linear ya, yang benar-benar. Linear lah biasanya, nggak sekali ada di sini, sekali jadi begitu. Gak pelin-pelan lah ya. Pelin-pelan. Tapi taruhlah sekarang, kalau itu kan artinya saya mau bilang bahwa gak mungkin lagi berantem pemilik Fufu Fafa. Ini kan ngarang-ngarang cocokologi aja. Tapi sekarang kalau iya. Kenapa kamu ketawa? Kalau iya gimana? Kalau iya, dia semacam dijadikan tameng kali ya? Atau? Nah, saya nggak ngerti ya. Cuman kalau menurut saya ya, implikasinya sangat serius. Kalau dia akhirnya dinyatakan layak untuk dimaksulkan karena dia pernah punya akun Fufu Fafa.
Apakah ini berhubungan dengan Pak Prabowo? Nah, jadi Mas Gibrannya tumbal dulu. Gini. Pertama dulu. Gini. Iya, logikanya itu begini ya. Iya. Anak-anakku. Gibran digulingkan misalnya dimakzulkan pada tahun 2025. Karena apa yang dia lakukan pada tahun 2014. Ya kan? Iya. Menurut saya kan ya enggak dong mestinya. Jadi ada pasal yang mengatakan orang tuh bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela. Ya. Itu kan perbuatan tercela pada saat dia sudah menjadi wakil presiden ketika dia menjabat. Gitu. Logika saya ya. Enggak. Dulu waktu kecil lu pernah gambarin. Gue pernah jinak guru gue ya. Gue gamparin bapak gue. Itu yang dia durhaka. Bang, berarti itu yang perlu di highlight ya, maksudnya perbuatan tercela ini setelah menjabat. Kalau menurut saya semua itu melakukan pengkhianatan atas negara, melakukan perbuatan jahat dan segala macam, itu harusnya diukurnya ketika dia sudah menjadi presiden atau wakil presiden. Kan ingat ya, kan sebelum dia maju menjadi wakil presiden, dia pernah ikut pemilihan. Ketika dia maju dalam pemilihan, itu juga ada syaratnya. Siapa yang berhak maju menjadi cawapres, capres. Intinya pasti catatan jejak kriminalnya dia tuh bakal diperiksa. Udah diperiksa kan? Oh nggak bisa bro. Bisa. Lu maling ayam lu. Lu maling ayam, lu nggak bisa. Misalnya. Lu ngatain orang Papua ya. Iya misalnya. Makanya. Ya, lu gamparin temen lu di SD gitu. Gak bisa. Nah sekarang kembali kita nggak bercanda lagi nih. Ini serius. Jadi pada tahun 2025 dia dinilai berdasarkan apa? Jadi perbuatan tercela, melakukan kejahatan. Menurut saya nih adalah hal-hal yang dia lakukan setelah dia menjadi wapres dan Prabowo menjadi presiden. Oke. Nah sekarang saya akan katakan, karena kalau Anda mulai menggunakan apa yang terjadi di masa lalu untuk menilai apa yang terjadi saat sekarang, itu implikasinya tuh sangat serius. Kenapa? Karena sekarang bayangkan kalau itu dilakukan dan berhasil, jatuh nih makzul, gara-gara bikin bapak itu kosong nih kekuasaan wakil presiden kan. Ya, siapa nih? Terus ada yang bilang kalau si Mas Gibran itu bisa dimakzulkan dengan klausul perbuatan tercela yang tercela di masa lalu, gimana kalau hal yang sama kita berlakukan kepada presiden? Presiden. Kalau kita kembali ke masa lalunya Pak Prabowo, dia itu memang pernah melakukan perbuatan tercela di masanya. Ya, tahun 98. Ingat nggak apa? Yang penculikan aktivis mahasiswa. Ya, jadi dia kan memang waktu itu di masa Pak Harto adalah salah satu orang yang sangat dipercaya kan oleh rezim, oleh pemerintah, dan dia melaksanakan kewajibannya dengan menurut saya konsisten. Nah, salah satu hal yang dia lakukan ketika itu, saya lupa posisinya apa ya. Dia punya tim yang namanya tim Mawar. Melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis mahasiswa. Ya. Tapi tujuannya bukan diculik terus dipukulin gitu, bukan disiksa, nggak gitu. Diculik supaya dia tidak mengganggu jalannya sidang umum MPR. Agar waktu itu tujuannya jangan sampai, kan Soeharto ini mau naik terus nih jadi presiden. Nah waktu itu agar kan yang seorang presiden dipilih bukan berdasarkan pemilu langsung oleh rakyat. Oke. Jadi siapa yang milih presiden waktu itu? Partai politik. Anggota DPR. Jadi pemilihan itu di DPR. Pemilihan presiden waktu itu. Dan ini pemilihan ke-6 ya? Pemilihan Soeharto yang ke-6. Untuk maju untuk ke-6 kalinya. 6. Ya lagi itu kan gak ada larangannya. Iya. Ini kan baru sesudah tahun 2000-an gitu, hanya boleh 2 kali. Yang amandemen kan?
Karena ada amandemen. Ini kan terjadi sebelum amandemen. Nah jadi dia mau maju lagi nih Soeharto. Tahun 97 untuk diangkat pada tahun 98. Jadi pemilunya 97, ini 98. Jadi pemilu itu memilih anggota DPR. Anggota DPR kemudian duduk sama-sama untuk menentukan siapa yang mau jadi. Supaya nggak terganggu nih rencana Pak Soeharto waktu itu, karena kan waktu 97 itu udah mulai terjadi banyak huru-hara. Dilakukanlah penculikan terhadap sejumlah aktivis. Tapi tujuannya bukan untuk ngapa-ngapain, cuma untuk mengamankan aja. Biar mereka nggak ganggu gitu ya. Biar mereka nggak ganggu. Ya, nggak cuman Pak Prabowo yang melakukan hal yang sama. Berbagai perwira waktu itu juga melakukan hal serupa ya. Tapi itu salah nggak? Kalau dilihat dari kacamata hukum? Salah. Nggak boleh tetap. Sebenarnya. Iya, benar. Makanya ketika dijatuhkan Presiden Soeharto, dilakukanlah semacam kayak sidang militer gitu loh. Sidang Dewan Kehormatan Militer. Dewan Kehormatan Perwira. Yang salah satu ketuanya itu adalah Pak SBY sendiri. Ketika itulah dinyatakan bersalah dan saya lupa istilah melakukan perbuatan apa. Jadi tanpa dikomandoi gitu ya oleh yang Panglima ABRI, Pak Prabowo memerintahkan penculikan, pengamanan tersebut. Oke. Jadi salah dia. Tapi ketika itu diberi sanksi, dia harus berhenti dari jabatannya. Ya, sebetulnya bukan dipecat, berhenti. Diberhentikan gitu ya. Diberhentikan, tapi istilahnya waktu itu bukan diberhentikan dengan tidak hormat, tapi diberhentikan dengan hormat kalau nggak salah. Artinya dia udah menjalani sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Perwira ke dia. Dia mundur dan hidup baik-baik saja. Oke. Jadi dia pernah melakukan perbuatan tercela. Walaupun kita harus pahami itu terjadi karena suasana politik di masa itu. Jadi bukan karena dia memang orangnya pengen nyulik-nyulik nih. Sampai sekarang cerita itu tidak pernah terungkap dengan gamblang karena ya ini kan menyangkut nama-nama besar ya. Misalnya pertanyaan pentingnya itu siapa yang memerintahkan dia menculik? Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Nggak ada yang tahu sampai sekarang. Ya karena ya udahlah nggak usah diangkat lagi. Oke. Kira-kira sikap kita tuh semua adalah ya udah itu salah dulu, tapi itu adalah apa sih kayak sudah ada sanksi yang dijalankan. Orangnya sudah menjalani sanksi itu, sudah berhenti dan kemudian dia maju lagi jadi berulang kali dia maju sebagai capres. Ya. Nah kalau itu adalah sebuah perbuatan tercela, mestinya dia nggak pernah bisa maju jadi capres. Ya. Sekarang kita kembali ke cerita yang Mahfud tadi. Mahfud kan bilang, bisa nih, ya, bisa nih. Nah kalau betul bisa dan terjadi, dan akhirnya diputuskan bahwa Gibran itu dinyatakan harus mundur dari posisi wakil gubernur. Begitu dia turun, tiba-tiba ada yang angkat tangan satu orang. Kayaknya sih. Ini juga bisa diberlakukan buat Pak Prabowo deh. Iya. Jeng-jeng. Jadi wapresnya udah makzul nih, udah lengser. Coba deh presidennya deh, gitu kan. Terus, kalau kayak gitu, gimana Bang akhirnya? Mengalami pemilu ulang? Enggak. Kan kosong nih kekuasaan. Kalau misal kedua-duanya, iya pemilu ulang, ya, ya pemilu ulang dong. Nggak ada presiden. Kalau masih nggak ada wakil presiden masih lumayan lah ya. Walaupun sendirian jadinya kerjanya gitu. Ya tapi pasti juga ada pemilihan. Nanti kita omongin nih siapa yang kira-kira dipikirkan menjadi wapres. Ya. Tapi yang ini dulu nih. Pertama, apakah kita patut curiga? Sebetulnya yang jadi sasaran serang itu bukan cuma Gibran. Pak Prabowo terselubung. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma ini kayak istilahnya kayak agar kita bisa masuk ke tahapan mempersoalkan kepresidenan Prabowo,
Yang diangkat yang wapres dulu dong. Wapres dulu. Dan kalau menurut aku yang apa ya, yang menurut kacamata publik yang paling gampang di apa ya, digeser. Ya memang Mas Gibran. Iya. Isunya tuh terlalu banyak, entah maksudnya isu yang dibuat-buat ya. Enggak, iya betul. Isunya karena kan gini, orang tuh nggak berani ngeganggu Pak. Di kelompok-kelompok ini kan sebenarnya agak pengecut juga. Oke. Ya. Dia beraninya cuma sama yang pakai istilah kamu, yang lebih lemah. Iya. Yang powernya nggak terlalu ini banget lah. Dan orangnya tuh nggak marah gitu segala macam. Dibully aja terus, dibully terus. Diem, malah senyum-senyum, malah bikin video, bla bla bla. Hajar terus. Sampai akhirnya Pak Mahfud, ya saya juga kan Pak Mahfud orangnya sebenarnya orang baik ya, orang yang berwawasan luas. Amin. Itu akhirnya berpikir bahwa iya ya bisa juga ya. Iya juga ya gitu. Cuman sekarang Pak Mahfud inget dong Pak, kalau Gibran itu bisa diturunkan dengan proses macam itu, berarti harusnya biar fair Pak Prabowo juga ya bisa aja kan dimaksudkan dengan cara seperti itu. Ada orang yang mengangkat itu pertama dengan niat buruk dulu nih. Memang sejak semula tujuannya bukan Gibran, Pak Prabowo. Ini sih para purnawirawan ABRI yang mengajukan petisi itu ke Gibran kan? Kan sebenarnya cuma ke Gibran, jadi dia betul-betul emang nggak kepikir sama dia. Padahal kan jatuhnya kayak kalau ngeliat latar belakang sama-sama TNI. Nah ya, jadi barangkali saya mau bilang belum tentu niatnya semula begitu. Ya enggak? Iya bisa. Tapi sebetulnya kan kita bicara di Indonesia ini selalu ingat ada mastermind. Nah, ada otak di belakang ini semua. Dia bilang. Siapa nih? Nah, jadi jalan nih perwira, dorong-dorong yang lain, bikin petisi. talk show, petisi segala macam, dukungan, dan pilihlah orang-orang yang pintar dong. Ya, kalau cuman purnawirawan TNI kan ya gitulah ya. Fahru Rozi bla 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 kan ya nggak penting-penting amat. Dan nggak kuat ke apa ya? Ya nggak kuat. Citranya nggak kuat. Tapi kalau Mahfud yang ngomong, ya bisa nih. Ya. Nah itu jadi sangat mungkin bahwa nantinya ada pihak yang baru yang akan memunculkan niat yang paling niat aslinya itu baru kelihatan. Dia juga akan menggugat Prabowo. Tapi kalaupun orang itu sebenarnya nggak ada, orang lain tuh juga bisa berpikir hal serupa. Iya. Kalau Gibran bisa dimakzulkan karena apa yang dia lakukan pada 10 tahun yang lalu, ya Prabowo juga bisa dong. Iya. Yang dilakukan pada tahun 1997, 1998, 25 tahun yang lalu. Tapi kan sesuatu yang dari masa lalu bisa kita angkat lagi sekarang. Iya. Iya enggak? Jadi intinya kayak kalau emang lu mau melengsarkan Gibran, ya udah fair aja sekalian sama presidennya gitu. Iya, sekalian. Mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, itu yang harus diingat nih oleh Pak Mahfud, ya, bahwa cara-cara semacam ini bisa sangat serius implikasinya. Tapi yang kemudian harus kita tanya adalah kenapa ya Pak Mahfud begitu? Ada yang menyokongi itu yang apa ya soalnya nggak apa ya agak aneh gitu kalau kita bisa bahasa anak muda bilang Pak Mahfud nih pelin-pelan. Kan kayak rada-radanya ya untuk seumuran segitu dengan wawasan segitu dibilang pelin-pelan tuh agak kurang pantes kan. Jadi kayak sebenarnya apa sih dalang dibalik pikiran dan niatnya aksinya itu? Karena berubah haluannya cepet banget kan video sebulan. Jadi Mei 2025 beliau bilang nggak bisa nih karena DPR bla 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 1% dukungan Pak Prabowo. Tiba-tiba pas udah bikin lagi konten bulan Juni, sebenarnya ada potensi untuk bisa memakzulkan Mas Gibran bla bla bla. Jadi semacam kenapa Pak? Ini baru sebulan loh Pak, belum setahun gitu kan. Kok pindahnya cepet banget? Pindahnya cepet banget nih gitu. Tapi jangan-jangan sih ya. Saya merasa bahwa biar bagaimanapun Pak Mahfud ini ada kekecewaan yang luar biasa terhadap Pak Jokowi. Latar belakang politiknya. Ya coba kita lihat. Sebetulnya saya tuh fansnya Pak Mahfud. Untuk menunjukkan saya itu fansnya tuh gini. Sama saya juga lagi. Iyalah. Iya kan. Kamu iya gak?
Ya kan enggak tahu atau enggak? Enggak tahu. Aku tuh baru tahu Pak Mahfud tuh waktu pas pemilu kemarin. Ini emang para penontonnya lah perwakilan dari Gen Z. Yang sebetulnya kalau kalian nggak masuk ke sini, kalian nggak peduli kalian sama politik ya. Ya juga sih Bang. Cuma kan maksudnya kayak itu masih di era-era kita baru berkecimpung di politik. Jadi kayak belum detail banget. Ingat apa yang terjadi pada tahun 2019? Kan apa? Pemilihan presiden, terus isunya sebelum Kiai Ma'ruf Amin nih yang dicalonkan menjadi apa? Menjadi calon wakil presiden, seharusnya namanya Pak Mahfud bersanding sama Alhamdulillah Jokowi. Kamu tahu itu. Tapi isunya ini diulang nih. Kamu kecepatan menjelaskannya. Tahun 2019 siapa yang jadi cawapres ketika itu? Seharusnya Pak Mahfud. Seharusnya Pak Mahfud MD. Cawapresnya Jokowi loh. Cawapresnya. Jadi Jokowi waktu itu milih Mahfud nih supaya bisa menjadi cawapres dia. Semua itu sudah disiapkan secara seksama. Bahkan katanya udah fitting ya Bang? Udah fitting. Udah fitting baju ini ke meja. Benar. Tinggal baju putih kalau salah ya. Nama doang. Iya. Tinggal datang untuk dinyatakan, diumumkan gitu kan. Iya. Jokowi dan wakil presidennya adalah Mahfud MD. Ya. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Diganti karena partai politik menolak pencalonan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden karena beliau bersih. Iya. Dikasih orang bersih tidak mau. Ya kan nakutin. Iya sih. Pak Jokowi itu kan juga udah bersih nih. Ya. Saya nggak bilang Pak Ma'ruf Amin itu tidak bersih. Cuman dia bukan pejuang anti korupsi. Karena korupsi emang PR banget di Indonesia ya. PR banget kan sampai sekarang kita merasakan kan. Makanya undang-undang perampasan aset belum juga. Bulan sekarang. Ya, kemudian datanglah si Mahfud. Mahfud seperti biasa. Kan dia kalau ngomong seenak-enaknya aja kan. Jadi dia udah menunjukkan akan saya bersihkan gitu ya. Korupsi. Siapa yang takut? Partai politik. Politik biasa. Wah, gawat nih. Gitu. Gawat nih. Makin sempit aja nih peluang gua. Iya. Jangan gitu dong Pak Jokowi. Kita nggak akan dukung Pak Jokowi kalau wapresnya adalah Pak Mahfud. Tapi ada alibi lain. Apa? Yang sebenarnya alibinya bukan itu, tapi katanya sih isunya yang dipakai tuh kalau Pak Mahfud yang maju jaring suaranya kurang, kan harus menjaring suara dari kiai Islam yang jadi itu waktu itu dibilang sebetulnya Mahfud itu di kalangan Islam juga kuat. Iya. Karena dia NU kan. Ya. Iya. Dia itu kan tokoh NU juga kan. Cuma ini kan kelompok-kelompok yang tidak suka sama Mahfud. Radikal. Bukan, kelompok-kelompok yang nggak suka sama Mahfud nggak mungkin dah ngomong ke Jokowi kita nggak suka karena dia itu anti korupsi, kan nggak bisa gitu dong. Iya, bisa-bisa. Terus makanya alibinya pakai yang tadi, pakai itu. Menjaring suara. Ini kalau mau dapat suara dari kaum santri nih Islam, pakai tokoh NU. Kiai. Dicari yang paling aman. Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf kan amin dah. Artinya dia udah tua, udah gitu kan. Udah bukan tipe yang mau berantem gitu loh. Ya. Akhirnya Pak Ma'ruf Amin. Tapi Pak Jokowi tetap merasa bahwa Mahfud tuh someone yang penting. Iya. Makanya dikasih Menko Polhukam. Tetap dikasih jabatan. Yang Menko loh gitu kan. Iya. Dan selama dia menjadi Menko ya quite good lah ya reputasinya. Jadi di situ akar kekecewaan Pak Mahfud. Nah, enggak. Saya mau bilang bahwa itu sebetulnya bagus. Itu sebetulnya hubungan yang sangat harmonis. I see. Ya. Tapi kelihatannya di tahun-tahun saya duga dia tidak merasa akan mendapat tempat lagi di 2024. Saya rasa ini saya duga ya, saya minta maaf ini dugaan-dugaan berdasarkan percakapan, baca buku, ya diskusi yang dimana dia merasa bahwa ya biar gimana pun kan Anda sudah berada di pemerintahan selama 5 tahun terakhir tuh 2019 sampai 2024. Kelihatannya di pemerintahan yang baru nih dia harus mencari
mana ya posisi yang paling strategis buat dia, ya. Nah, ketika itulah Bu Mega, bukan Bu Mega lah, PDIP bilang, udah maju aja jadi kamu maju jadi cawapres bersama Ganjar, ya. Seberangan dong. Nah, langsung, dan saya duga memang PDIP sengaja memilih Mahfud antara untuk memecah suara pendukung Jokowi. Ya. Disitulah itu saya kecewa sama Pak Mahfud. Ya. Sayang banget. Ya, saya sih yakin kalau misalnya nggak ada kasus itu, nggak ada peristiwa itu, ketika akhirnya Prabowo maju tuh menang, Prabowo juga pasti bawa Mahfud lah ke dalam kabinetnya. Iya. Tapi ini kan nggak. Tapi pas, sorry aku potong Bang, pas waktu kan dicalonkan dia jadi cawapres, itu mungkin posisinya Pak Jokowi kayak udah keluar dari PDIP ya mungkin ya. Waktu apa? Kan diumumkan nih nama cawapresnya Pak Mahfud. Nah, itu kan tadi kayak hubungannya Pak Mahfud sama Pak Jokowi harmonis. Nah, itu posisinya pas diumumkan itu sudah keluar Pak Jokowi. Oh, belum. Itu kan awal pemilihan kan? Di awal pemilihan itu ya kan ini kan sebelum maju ke pemilihan tahun 2024 kan? Ya. Munculnya nama Mahfud maksud saya sebagai wapres. Tapi ketika itu hubungan antara Jokowi dengan PDIP memang sudah semakin buruk. Orang sudah semakin melihat bahwa Jokowi akan bergabung bersama Prabowo. Jadi kecewa saya tuh gini. Pak Mahfud tuh udah tahu Jokowi itu akan berseberangan sama Ganjar. Tapi ketika dia dipinang oleh kubu Ganjar, mau aja. Kan agak disappointing ya. Nah, tapi anyway saya mau bilang adalah sejak saat itu hubungan mereka menjadi semakin menjauh dan kemudian Pak Mahfud menyatakan mengundurkan diri dari posisi menteri. Oke. Dan terus dia tidak kelihatan sebagai orang yang mensupport Jokowi lagi lah. Langsung kayak berubah haluan aja gitu. Berubah haluan. Apalagi kemudian terjadi kasus Gibran. Gibran kan dalam diskusi itu, diskusi debat cawapres. Itu kan mengajukan pertanyaan yang memang agak nakal gitu kan. Green economy. Sehingga si Pak Mahfud nggak bisa jawab. Nah sejak saat itulah hubungan menjadi gambaran itu menjadi memburuk. Getting worse. Tapi kamu ngomong apa? Tapi maksudnya itu kan bisa kemungkinannya karena itu ya Bang. Kenapa? Maksudnya sikapnya dia yang sekarang itu mungkin karena luka. Cuma yang aku bingung kan sebenarnya kemarin udah bagus tuh Bang. Sempat bilang pemakzulan tuh teori doang. Iya. Biar gimana pun menurut saya sih ya. Walaupun barangkali Pak Mahfud itu kecewa sama Jokowi, cuma dia tuh ilmuwan. Dia dosen, dia ilmuwan, dia doktor gitu ya. Ketika ditanya bisa gak sih Gibran tuh dimakzulkan, nah pertama-tama yang ada di kepala dia tuh adalah gak bisa, sulit. Nah selama sebulan sebulan kemudian terjadi banyak hal memang. Halnya apa sih ya? Bertemu siapa? Nggak serangan terus menerus. Yang terbaru soal Gibran tuh apa ya? Video YouTube. Bukan, munculnya berbagai podcast ngomong di TV, semua ngomongin tentang pemakzulan Gibran. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang semua bilang bahwa bisa dimakzulkan. Jadi Bang Ade ingin mengatakan bahwa semakin lama akhirnya dengan munculnya banyak podcast soal pemakzulan, secara tidak langsung beliau jadi mulai terpengaruh. Saya rasa begitu. Saya rasa tuh begini. Tadinya dia barangkali gak suka sama Jokowi, tapi dia akan bilang secara jujur dari kacamata dia sebagai intelektual, gak mungkin lah. Tapi ketika ini makin lama makin banyak, kayaknya bisa nih, ya, kayaknya bisa, ya. Dan ketika itulah dia sekarang menyatakan bisa. Nah, dalam podcast yang si Mahfud ini, itu kerasa dia itu sebetulnya mensupport pemakzulan. Tapi soft, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau yang di obrolan Mei yang kemarin, yang dia bilang itu teori, berarti nggak kerasa tuh Bang? Nggak. Karena tegas, dia ngomongnya tegas. Jadi cuma omongan politis. Kalau intelektual tuh sebetulnya kayak gitu.
Karena kan maksudnya gitu tuh gimana Bang? Yang Mei itu jadi lurus. Nggak bisa. Soalnya kan kalau bulan Mei itu kan dia juga bilang apa ya, bukan konsep ya, sistematika kalau misalnya mau ngajuin pemakzulan tuh harus 500 anggota DPR. Oh iya, urut-urutannya tuh gini. Gimana urut-urutannya? Pertama adalah kalau Anda mau mengajukan gugatan pemakzulan ini, pertama adalah apa? 25. Kan surat udah masuk nih. Surat udah masuk ke DPR. Kan itu kalau nggak salah, nih nggak tahu ya anggota DPR ada berapa, cuma kira-kira 500 500-an. Nah, harus ada 25 orang dari 2 fraksi minimal yang setuju sama pengajuan pemakzulan ini. Kalau jadi, ada 25 orang. Bisa nggak ada 25 orang? Bisa aja nggak? Bisa. Misalnya partai mana? PDIP. Maaf ya, enggak lah, ini bisa nih. Enggak ya, mungkin pasti. Sekali kan. Kalau kita mau berharap 25 orang, itu pasti PDIP. Ya minimal 24 PDIP, satunya siapa gitu ya Bang? Dari nggak tahu lah partai lain. yang udah sebel juga di partainya. 25 nih. Ya, udah masuk nih 25. Terus diapain? Rapat paripurna. Rapat. Yang harus dihadiri 2/3 seluruh anggota DPR. 2/3 dari seluruh anggota harus hadir. Nah, masuklah ke di sini bilang kalau misal 500 berarti 2/3 330-an. Ya. 330. Harusnya 330. Oke. Sebetulnya kalau waktu itu para partai udah kepengen bilang nggak usah lah diomongin, ya nggak pada datang. Partai besar nih, partai kayak Gerindra, kayak Golkar gitu ya, Nasdem, Demokrat bilang jangan datang ya. Cuman untuk ngumpulin mereka biar hadir di rapat paripurna juga udah mulai susah nggak Bang? Ya sebelumnya kan diumumkan kan kita akan membicarakan rencana pemakzulan. Kalau nggak nyampe 330 batal nggak bisa. Sekarang taruhlah 330 masuk. Kekumpul nih ya kan. Step berikutnya adalah dari yang hadir itu 330 harus berapa yang setuju? 2/3 lagi. 2/3 lagi. Ini sekitar 200 sekian. Ya, setuju ya pemakzulan. Dari sana dikirim ke MK. Nah, MK ini adalah ya hakim-hakim yang ketika itu sudah mengusulkan menyetujui mengajukan Gibran bisa jadi cawapres. Ya. Sekarang dia mau nggak membatalkan itu? Gitu. Misalnya mau. Terus gimana? Ya kan MK nggak bisa ngambil keputusan, pindah ke MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Itulah akan diambil keputusannya secara voting. Nah, kalau lihat cerita itu tuh emang berat banget, ya. Dan memang itu sengaja dibuat ketika aturan ini dibuat agar emang nggak mudah-mudah orang memakzulkan. Ya. Jadi sebetulnya yang disampaikan pada bulan Mei itu benar banget. Emang sistematikanya begitu. Emang yang dia kan cuma bilang 80 plus 1. Iya, ya? plus 1. Itu aja udah gak mungkin. Sekarang kalau diceritain yang 25, 2/3 ke MK, ke DPR lagi, hampir pasti gak bisa lah. Susah lah. Gara-gara fufu-fafa. Nah, tapi dalam hal ini penting nih untuk mendengar apa yang dikatakan Mahfud dalam podcast ini. Dia bilang, ya kalaupun secara teoritis itu nggak bisa, tapi sebetulnya keputusan pemakzulan di Indonesia yang pernah ada itu semua memang politis kok. Politis itu dalam artian apa Bang? Jadi nggak ngikutin aturan hukum. Bisa nggak tunduk sama konstitusi? Nggak perlu tunduk sama konstitusi. Cuman kalau masyarakat udah bergerak, ya. Kasusnya kayak tekanan publik. 98, contoh yang paling bagus. Pak Soeharto itu, bayang nggak? Dia itu diangkat jadi presiden pada bulan 98 aja. Tahun 98. Pada bulan Maret. Oh Maret, oke. Ya. Naik nih dia. Dilantik. Mulai besok kan tuh demo. Sehingga akhirnya pada Mei 2 bulan cuman turun dia. Harusnya aturannya bilang bahwa kalau mau menurunkan, waktu itu belum berlaku nih aturan yang ini nih. Waktu itu cuma harus ada surat peringatan, Ini boro-boro pakai surat peringatan.
Langsung aja gitu. Langsung aja mundur. Sama yang Gus Dur juga ya Bang. Gus Dur juga begitu. Cuma dulu itu cara turunnya Soeharto itu kan mengerikan ya Bang, maksudnya untuk Indonesianya sendiri kan. Iya. Kayak dengan apa sih waktu itu demo ya Bang, demonya parah banget kan. Yang paling parah kan yang pembakaran dan pembunuhan, perusakan warga Tionghoa. Cuma maksud aku artinya kalau misal misal nih memang ambisinya kita kan in case ini pemakzulan Gibran ini berhasil antara lewat hukum atau secara politis. Tapi kalau secara politis itu terjadi lagi itu sangat menyeramkan juga gak sih Bang? Secara sangat menyeramkan. Tapi menurut kalian nih, ini saya bilang juga ke Pak Mahfud. Pak Mahfud kan bilang bisa kalau secara politik. Gus Dur juga akhirnya diturunkan. Gara-gara dia ngomong bubarkan DPR. Nah, dia pagi itu ngomong dibubarkan DPR, siangnya MPR bersidang dan bilang turunkan Gus Dur. Jadi extraordinary tau gak? Luar biasa. Saya cuma mau bilang Indonesia tuh sekarang kondisinya lagi begitu gak sih? Enggak. Ya enggak lah. 98 tuh orang udah enek. Demuak. Soeharto tuh udah berkuasa 30 tahun. Dan memang istilahnya hampir semua masyarakatnya tuh kayak udah lengserin gitu. Lengserin. Kalau kita ngelihat kondisi yang sekarang kan dengan berbagai hasil survei kayak banyak yang masyarakat yang justru puas gak sih sama kinerja Mas Gibran sama Pak Prabowo. Jadi itu. Jadi sebetulnya menurut saya sih jawaban Mahfud yang paling benar tuh yang pertama, yang Mei. Intinya itu. Secara hukum tata negara sulit, bisa. Secara teori bisa, tapi kayak secara politik sih susah. Menurut saya itu yang benar. Nah, kita emang agak kecewa. Kalau saya tuh agak kecewa sama Pak Mahfud. Kenapa dia harus ikut-ikutan lagi? Ya, sebenarnya dia sebagai ahli hukum tata negara, dijelasin aja dari lihat tata negaranya. Udah stop di pembicaraan di waktu pas Mei itu ya. Iya. Gak usah ditambah-tambahin yang Juni ini Bang. Kalau sekarang ada yang ngangkat-ngangkat, jawab dengan cara yang sama. Iya. Menurut saya ya. Iya. Tapi yang barangkali dia tidak sadar yang tadi saya bilang. Bayangkan kalau gara-gara Gibran bisa dimakzulkan dengan mengangkat sesuatu yang dilakukannya 10-11 tahun yang lalu, maka Prabowo pun juga bisa diperlakukan sama. Itu sih. Ya. Oke. Berarti jadi akhirnya gini, harapan Bang Ade dari konflik pemakzulan ini apa Bang? Ya nggak usah dimakzulin gitu. Saya yakin emang kalau saya ya kan gini, selalu harus ada alasan. Dan bukti ya? Keempat alasan itu sama sekali doesn't make sense. Bukan doesn't make sense. Keempat alasan itu nggak bisa dipakai. Yang dari korupsi, membunuh, mengkhianati negara, kondisinya tercela, bla bla bla, itu nggak bisa semua dipakai. Jadi nggak usah. Dan menurut saya memang kenapa kita harus habiskan begitu banyak energi dan waktu kita untuk membicarakan sesuatu yang kurang lebih kita bisa tahu hasilnya itu pasti akan ditolak. Sia-sia. Jadi mendingan intinya ya kalaupun memang berseberangan dengan pemerintah nggak apa-apa, tapi berilah kritikan, saran atau masukan yang memang lebih membangun gitu loh. Doable kalau pakai istilah saya, bisa dilakukan. Ya. Bermanfaat gitu dilakukan. Ya kritik apalah, kritik makan gratis bla 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 kan jelas tuh. Ya, kritik, kritik. MBG-nya gini. Ya. Diterima nggak diterima urusan lain ya. Tapi itu penting untuk kita tumbuhkan tuh kebiasaan mendiskusikan tentang kebijakan publik bla bla bla. Kalau ini tuh betul-betul menurut saya nggak ada gunanya. Dan ini jadi urusan segelintir orang, ya kayak drama politik. Politik. Kayak useless sebenarnya. Jadi maksud aku yang harus di highlight tuh sama orang-orang yang mungkin udah kesulut. Jadi janganlah ikut-ikutan energinya tuh dihabisin sama drama politik kepentingan orang itu gitu kan. Maksud aku ya itu yang menurut yang mirip Bang Ade bilang tadi, energinya tuh dipakai buat kritik yang konstruktif, yang energi tuh dipakai buat yang positif membangun negara gitu kan. Betul. Ini sejajar dengan ijazah palsu. Sama-sama gak ada gunanya. Iya, ngapain bahas gituan. Ujung-ujungnya energinya dipakai buat nangis. Mohon. Oke, itu aja guys pembahasan kita di Kompas Berita kali ini. Jangan lupa ya like, comment, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak
ketinggalan nih sama update-update di Cokro TV. Jangan lupa apa, Noy? Stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye.